Shalom God Lovers. Di pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak, kita mau lepaskan beban kita dan kita fokus untuk memuji Tuhan dan kita cari perkenanan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan, tolong kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Selamat pagi God's Lovers. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Daud dalam situasi pergumulan yang cukup berat karena dia mau dikejar oleh Absalom anaknya. Anak yang tidak tahu berterima kasih mengkudeta kepemimpinan ayahnya sebagai raja. Karena itu ketika Daud mendengar, maka dia mengambil keputusan untuk pergi. Nah, dalam pelarian itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian dituliskan Mazmur ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, kata Daud. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Bagi pemburu rusa, mereka tidak perlu cari, tunggu saja dekat sungai, dekat danau, dekat air yang mengendap karena air hujan. Sebentar lagi rusa akan bergerombol datang karena mereka harus minum. Rusa nggak bisa hidup tanpa air. Daud mempersamakan dirinya dan dia berkata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nggak bisa aku hidup tanpa Tuhan. Saudara, hal ini harus menjadi perenungan di dalam hidup kita. Menjadi sebuah keputusan, menjadi slogan, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sementara saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan bagaimana hidupmu, mungkin Anda mulai tidak lagi serius dengan Tuhan, mulai malas-malasan, menganggap saudara hidup ini ya hanya kerja, makan dan seterusnya. No. Daud mengajarkan kepada kita, kebergantungan kepada Tuhan penting. Dia bilang dia rindu, sama seperti rusa merindukan air, dia rindu akan Tuhan. Saya percaya orang yang seperti demikian selalu akan dipuaskan. Lalu dia berkata, jiwaku haus kepada Allah. Daud selalu dalam hidupnya merasa dahaga terus-menerus terhadap Allah. Dan kepuasan Daud, dia berkata, hanya ketika dia ketemu dengan Allah. Allah yang seperti apa saudara? Allah yang hidup. Saudara dengar, Tuhan saudara bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Yesus dalam masa di mana dia disiksa dan dikuburkan bukan akhir segala-galanya, karena dia bangkit, dia hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu berharap kepada dia, percaya kepada dia, bersandar kepada dia, berserah kepada dia adalah sesuatu yang punya alasan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, kata Daud. Kenapa demikian? Kalau saudara membaca latar belakangnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai di 2 Samuel pasal 13 dan seterusnya, itu judulnya Amnon dan Tamar. Dan seterusnya di pasal-pasal 15 atau 16, saudara akan ketemu dengan salah seorang saudara daripada Saul. Ketika melihat Daud melarikan diri karena mau dikejar oleh anaknya Absalom. Kemudian berkata, siapa suruh kamu suka menumpahkan darah orang, sekarang anakmu sendiri. Dan ada pengawalnya, ada orang kepercayaannya yang bilang sama Daud, raja izinkan saya supaya memenggal kepala orang itu. Tapi Daud berkata, jangan. Kalau Allah yang berkehendak, bahkan anak saya mau bunuh saya, biarlah kehendak Allah yang jadi. Luar biasa, kedekatan seseorang kepada Tuhan akan membuat dia sangat berhikmat dalam hidupnya. Memutuskan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih, God's lovers, saya mau bilang, jangan ambil keputusan apa saja secara tergesa-gesa. Libatkan Tuhan di dalamnya supaya keputusan kita tidak salah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapa tahu persoalan-persoalan, keadaan-keadaan
saudara, yang Tuhan izinkan terjadi akan membuat Anda dan saya menjadi dewasa, bahkan melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat terus ayat ini. Sepanjang malam orang bertanya, di mana Allahmu? Daud sedih itu bukan harta yang ditinggalkan di Yerusalem, bukan. Bukan karena popularitasnya yang ditinggalkan, bukan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud sedih itu karena saudara yang saya kasihi, orang tidak lagi melihat Tuhan menyertai dia. Karena itu saya yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud memasrahkan kepada Tuhan, ini yang terjadi. Mengingat semua kebaikan Tuhan. Dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, Daud ingat kebaikan Tuhan. Sehingga dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Allahku adalah penolongku, itu terbukti. Dari mana? Akhirnya anaknya Absalom mati. Dari mana kita tahu? Akhirnya Daud kembali lagi dan memerintah. Karena itu Allahku adalah penolongku. Saudara-saudara yang terkasih, biar menjadi gaya berpikir dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar. Allahku penolongku terbukti dalam hidup Daud. Dia dikejar oleh Absalom dengan orang yang setia kepada Absalom untuk membunuh ayahnya sendiri Daud. Tapi Daud berharap kepada Tuhan. Dan dia bilang sama dirinya, tidak boleh gelisah lagi, tidak boleh takut lagi. Kalau hari-hari ini Anda gelisah, Anda takut, Anda punya persoalan, bilang sama dirimu, jangan takut berlebihan, jangan gelisah berlebihan, jangan kecewa berlebihan, jangan sakit hati terus-menerus. Berharap kepada Allah sebab Dia adalah penolong kita. Tuhan mengembalikan kedudukan Daud sebagai raja. Tuhan pasti mengembalikan lagi apa yang kita punya dan kita rindukan. Sebab Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Karena itu silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat. Tuhan Yesus memberkati.